Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendeklar keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah benar Nabi Ibrahim ini beriman kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di segmen Bersinar, bersiar sambil siniar, bersama aku Naila Ilma yang akan menjadi host pada episode kali ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sebentar lagi sudah akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Sebuah momen yang sangat berharga gitu ya, dan juga merupakan hari besar bagi umat muslim. Nah teman-teman tahu nggak sih apa aja makna, sejarah, dan sunah-sunah apa yang bisa kita lakukan pada momentum ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini tentunya aku tidak sendiri. Aku sudah dibersamai oleh pembicara hebat kita yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Agama Islam, yaitu Al-Ustadz Saiful Aziz SHMH. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Aziz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Naila? Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sebentar lagi kita sudah akan menyambut Hari Raya Idul Adha ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Dan kita dikasih kesempatan untuk bertemu sekali lagi dengan Hari Raya yang besar ini. Nah, sebenarnya ada banyak ya hal-hal yang perlu kita tadaburi bersama dalam menyambut Hari Raya Idul Adha ini. Mungkin teman-teman sudah tahu nih sejarahnya, tapi kita ingin tahu lagi nih lebih dalam gitu. Mungkin ada hal yang belum kita ketahui tentang apa sih sejarahnya dan kenapa ini menjadi momen yang sangat penting, ibadah yang penting bagi umat muslim. Iya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah dari Idul Adha, maka kita akan merecall memori kita kembali, karena biasanya sejak kita SD biasanya gitu ya, atau bahkan TK itu kita sudah mulai diberi wawasan tentang peristiwa Idul Adha. Dan tentu peristiwa ini tidak lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam melalui apa? Melalui mimpinya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendeklar keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah benar Nabi Ibrahim ini beriman kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail mampu untuk berupaya, atau maksudnya adalah berusaha bersama Nabi Ibrahim, kemudian dalam hal ini berarti sudah cukup besar gitu ya, mampu berpikir, bekerja dan sebagainya. Maka qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku. Ngapain? Anni adzbahuka fanzur madza tara, bahwa saya itu menyembelihmu. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim ngajak diskusi sama putranya ini, yaitu Nabi Ismail. Kira-kira menurutmu bagaimana kalau seandainya saya ini menyembelihmu gitu. Nah, maka Masya Allah hebatnya jawaban putranya Nabi Ibrahim ini, yaitu Nabi Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sebelum itu ya para ulama tafsir menjelaskan bahwa Nabi Ismail itu bertanya dulu kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku, apakah perintah ini dari Allah? Kalau memang itu dari Allah, maka kerjakanlah. Ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukanku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Jadi Masya Allah, jamaah sekalian, Allah nyebutnya apa? Teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian ya. Sobat UI TV. Sobat UI TV gitu ya. Jadi Masya Allah, Jadi Masya Allah luar biasa Sobat UI TV. Ya, hebat
kuatnya keimanan Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam, ketika perintah itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ragu mereka mengerjakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Namun kemudian apa yang terjadi? Berikutnya adalah wa fadainahu bidzibhin azim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan dzibhin azim, dengan kurban yang sangat agung, yang sangat besar, atau maksudnya di sini adalah domba gitu ya. Jadi Nabi Ismail ketika udah mau disembelih sama Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata malah diganti sama Allah dengan seekor domba itu tadi. Maka peristiwa inilah yang kemudian menjadi bukti, salah satu bukti keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan apa? Langsung sami'na wa ta'na, langsung dikerjakan ketika itu juga ya, tanpa pikir panjang, meskipun harus mengorbankan hal yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu putranya sendiri. Namun karena perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim langsung mengerjakan itu semua tanpa pikir panjang. Masya Allah, berarti momentum Idul Adha atau sejarah di baliknya ini tidak hanya soal ibadah saja yang simbolis, Betul sekali. tetapi ada nilai dan juga bukti bahwa ketaatan, pengorbanan besar yang kita lakukan itu akan diganti dengan hal yang lebih baik, lebih mulia. Masya Allah. Nah, di momen yang mulia ini ya, Ustadz, apa sih sunnah-sunnah gitu ya, atau hal-hal amalan-amalan gitu ya yang bisa kita lakukan dan dianjurkan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha? Oke, baik. Idul Adha ini kan bertepatan dengan bulan Dzulhijjah gitu. Betul. Ya. Dan bulan Dzulhijjah ini, Sobat UI TV, adalah termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Ada bulan Rajab, kemudian ada bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga Dzulqa'dah ya. Ini adalah Ashhurul Hurum. Nah, di Ashhurul Hurum ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah gitu. Nah, termasuk di bulan Dzulhijjah, maka ini kita disunahkan untuk berpuasa ya, dengan kemutlakan dari Ashhurul Hurum itu tadi. Kemudian kita puasanya kapan? Nah, bisa kita puasanya itu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah itu bahkan puasanya spesial. Ada namanya itu puasa Arafah. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya itu, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablaha wa sana ba'daha." Jadi kata Rasulullah, puasa yang bertepatan dengan hari Arafah ya, itu kata Rasulullah, ahtasibuhu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya ya, dan juga setahun setelahnya. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya faedah dari puasa sunnah Arafah ini ya. Rasulullah sampai memotivasi kita dengan sabda beliau tadi, yaitu memohonkan ampun untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Berarti ada 2 tahun di situ ya. Oke, ini yang pertama, yaitu kita berpuasa. Kemudian yang kedua juga kita disunnahkan untuk melaksanakan takbir muqayyad. Takbir muqayyad seperti contohnya yang paling gampangnya adalah Allahu Akbar gitu ya. Nah, cuma kita biasanya pas Idul Adha itu biasanya takbiran. Bahasa kitanya takbiran gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini contoh takbir yang disunnahkan sejak subuh hari ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Adha sampai ayyamut tasyrik, yaitu hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu kita senantiasa disunahkan untuk memperbanyak, kalau budaya kitanya adalah takbiran gitu ya. Nah, kalau bahasa syariahnya adalah takbir muqayyad gitu. Nah, kemudian selain itu juga berkaitan dengan hari raya Idul Adha-nya, kita disunahkan pertama sebelum kita sholat Idul Adha disunahkan untuk mandi dulu gitu ya. Kemudian kalau ada pakaian yang bagus, maka kita pakai pakaian yang bagus itu.
bagus itu tidak perlu baru ya teman-teman sekalian, karena kadang kita salah persepsi. Waduh, ini Lebaran harus beli baju baru. Nah, sebenarnya nggak harus seperti itu, nggak harus baru. Yang penting bagus atau pakaian yang terbaik, itu sunnahnya ya. Kita pakai pakaian yang terbaik, kemudian pakai wewangian gitu ya. Kemudian ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita berjalan kaki dan melalui jalan yang berbeda ketika kita pulangnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pergi ke masjidnya atau ke lapangannya itu melalui jalur A gitu ya, atau katakanlah kalau di UI itu berarti lewat gerbang depan misalkan, nah, pulangnya itu lewat gerbang misalkan gerbang utara atau gerbang Pandanara gitu ya, atau mungkin lewat rute yang berbeda lah ya. Sunnahnya adalah seperti itu. Di antara penjelasan para ulama adalah agar apa? Agar kita bisa bersilaturahim ya dengan tetangga-tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak dengan orang yang sama ketika kita berangkat ke masjid ataupun ke lapangannya. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu juga kita disunnahkan untuk jangan makan terlebih dahulu. Kalau ketika Idul Fitri ya, ketika Lebaran Idul Fitri itu kita disunnahkannya makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Di antara hikmahnya adalah agar kita tidak menyangka kita masih berpuasa. Maka kalau Idul Adha sebaliknya, yaitu kita jangan makan dulu gitu ya, jangan makan sebelum kita sholat Idul Adha, baru setelah sholat Idul Adha kita makan sebanyak-banyaknya ya. Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya adalah agar ketika kita selesai sholat Idul Adha itu kita bisa bersama-sama menikmati daging dari hewan kurban yang telah kita kurbankan bersama-sama. Oke, itu tadi ya teman-teman adalah sunah-sunah yang bisa kita sama-sama lakukan dari awal bulan Dzulhijjah sampai ketika hari H Idul Adha. Itu apa saja yang bisa kita lakukan, dan ternyata tadi udah dibahas juga ya, ada hikmah-hikmah di balik itu, nggak hanya sekedar sunnah saja. Nah Ustadz, kan kita ini masih mahasiswa gitu ya, belum semuanya mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Betul gitu kan sekali. Nah terus kalau misalnya kita nggak berkurban gitu, kita bisa nggak tetap dapat pahala dari momen kurban itu? Wah, tadi? Bisa sekali teman-teman sekalian ya. Kita bisa banget dapetin pahala meskipun barangkali kita belum mampu kondisinya gitu ya secara finansial, karena barangkali kita masih sekolah, kita masih kuliah dan lain sebagainya, sehingga hal ini yang kemudian menyebabkan keadaan finansial kita itu terbatas. Maka bagaimana kalau seandainya keadaan kondisi finansial kita itu terbatas, kita tetap bisa mendapatkan pahala di momentum Idul Adha ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Nah, biasanya sedekah yang dilatih ke kita itu adalah kurban patungan. Biasanya ya. Prinsip fikihnya itu adalah satu kambing adalah ada berapa orang? Masih ingat? Satu kambing berarti untuk satu orang saja, ya. Iya. Satu sapi, kambing satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Nah, itu prinsip fikihnya teman-teman sekalian. Tapi kadang kita temukan di sekolah kita atau mungkin di bangku perkuliahan gitu ya, ada teman-teman kita yang mau patungan gitu. Patungan gimana kalau seandainya satu kambing tapi patungan 30 orang. Wah, itu bagaimana hukumnya gitu ya? Boleh nggak secara fikih? Secara fikih ya boleh-boleh saja, bahkan bagus. Cuma masuknya bukan ke kurbannya, masuknya adalah ke sedekahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih kita agar suatu saat kalau memang Allah takdirkan kita memiliki kemampuan finansial yang stabil, bahkan banyak gitu ya, finansialnya sangat stabil dan sebagainya, maka kita sudah tidak kaget lagi dengan ibadah kurban ini. Sehingga ketika secara fikih satu sapi adalah untuk 7 orang, kemudian kita patungan 70 orang misalkan, apakah boleh seperti itu? Jawabannya adalah boleh, cuma masuknya kata para ulama ini adalah ke bab sedekah. Jadi seperti itu. Maka ketika suatu saat teman-teman barangkali Allah titipkan rizki yang sangat stabil dan memungkinkan teman-teman untuk berkurban 1 orang 1 kambing, atau bahkan 1 orang 3 kambing,
satu orang 10 kambing itu sangat dipersilahkan, atau satu orang satu sapi pun sangat dipersilahkan, ya, karena angka fikih dari satu sapi maksimal 7 orang itu adalah angka maksimal patungannya gitu. Artinya kurang dari itu tidak apa-apa. Jadi misal suatu saat teman-teman diberikan rezeki oleh Allah, dititipkan rezeki oleh Allah untuk berkurban dengan Masya Allah kuantitas yang maksimal, maka silahkan dilakukan. Kemudian selain sedekah juga kita bisa membantu proses penyembelihan gitu ya. Jadi semisal kita mungkin belum memiliki kemampuan finansial yang stabil, maka paling tidak kita coba bantu saudara-saudara kita, masyarakat kita. Kalau kita punya kemampuan untuk menyembelih, silahkan lakukan menyembelih sesuai dengan syariat. Kemudian kalau ternyata kita belum berani nyembelih gitu ya, maka coba kita bantu megangin apa, misalkan megangin talinya gitu ya, megangin ada yang megangin kakinya gitu. Kakinya ada 4 ya, nggak ada tangan. Kakinya ada kaki depan, kaki belakang, kemudian ada barangkali yang megangin ekornya doang gitu ya. Ekor pun penting untuk dipegang gitu ya, karena kalau nggak dipegang bisa nyabet kemana-mana gitu ya, dan ini cukup mengganggu. Kemudian ada juga yang bantu bantu doa mungkin ya. Bantu motong-motong. Bantu motong-motong. Atau mungkin kalau kalau panitianya kepanasan, kita bantu coba pasangin tenda gitu ya, dan sebagainya. Nah, minimal kita ada ikut andil di situ ya. Atau mungkin kalau yang perempuan bagaimana? Yang perempuan juga tetap bisa dapat pahala. Dengan cara apa? Misalkan dengan masakin gorengan, tempe, sarapan gitu ya, buat bapak-bapak yang menyembelih gitu ya, dan sebagainya. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan pahala di Idul Adha ini. Baik kita yang berkurban ataupun tidak, insya Allah kita bisa dapat pahala di situ. Amin, Masya Allah gitu ya, ada banyak caranya. Jadi jangan kehabisan kreativitas gitu ya untuk andil dalam momen yang sangat insya Allah banyak pahala ini. Nah, untuk itu kan kita ikut, misalnya hari itu kita datang ikut penyembelihan dan lain-lain. Nah, gimana sih Ustadz supaya momen itu lebih bermakna, nggak cuman kayak rutinitas ya, tahun ini ikut aja datang gitu. Iya, betul. Ini bisa kita bahas dari 2 perspektif. Pertama dari orang yang berkurbannya dulu. Orang yang berkurban, agar Idul Adhanya ini bermakna, maka dia harus menata niatnya terlebih dahulu. Pastikan bahwa dia ini berkurban memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya. Karena hati-hati, kadang kalau amal ibadahnya ini adalah berkaitan dengan harta, itu rentan sekali dengan yang namanya riya, sum'ah dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati sekali dalam menata niat ini. Kita kalau mau berkurban, pastikan niat kita ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Karena apa? Karena yang dicari oleh Allah itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bisa jadi kuantitas kambing kita itu banyak yang kita kurbankan. Katakanlah ada 3 kambing, tapi ternyata niat kita malah salah, yaitu niatnya adalah untuk pamer dan sebagainya. Ini malah bisa jadi 3 kambingnya ini malah setara dengan setengah kambing gitu ya, naudzubillah. Ya, karena niatnya itu tadi. Begitupun sebaliknya, bisa jadi 1 kambing yang mungkin bukan kambing super, mungkin kambing yang standar dan sebagainya, tapi karena niatnya benar-benar tulus karena Allah dan diupayakan dengan harta yang sangat halal, mungkin sampai nabung setahun 2 tahun hanya agar bisa berkesempatan berkumur dan sebagainya, maka ini pun secara kualitas pahala bisa jadi ini lebih besar daripada yang kuantitasnya banyak itu tadi. Kemudian yang kedua, dari perspektif orang yang tidak berkurban, maka kita bisa menjalin solidaritas yang ini akan menjadi momentum untuk mempererat solidaritas kita, baik untuk kita sebagai umat Islam, sesama umat Islam, untuk mengikat ukhuwah Islamiyah kita maupun ukhuwah watoniyah kita. Karena faktanya di masyarakat kita itu kan tidak hanya muslim saja, ada juga saudara-saudara kita non muslim yang ikut kadang ikut juga menyaksikan bagaimana prosesi hari raya Idul Kurban ini ya, sehingga ada di antara mereka itu yang sampai datang ke lokasi, mungkin bantu-bantu motongin dagingnya gitu ya, sambil nanya-nanya, atau bahkan ada yang kepo gitu ya, kurban itu apa sih gitu ya, sejarahnya gimana sih kok umat Islam ngerayain terus tiap tahun gitu dan sebagainya. Atau kadang ada juga yang
dihantarkan daging ke rumahnya, boleh atau enggak? Boleh, boleh sekali ya. Seandainya memang daging kurbannya itu apalagi sampai apa istilahnya tuh lawan defisit apa tuh? Kelebihan lah itu. Ya. Lupa istilahnya itu ya. Pokoknya kalau dagingnya misalkan yang fakir miskin di lokasi tersebut sudah dapat semua daging kurbannya, kemudian sahibul kurban juga sudah dapat, masyarakat sekitar sudah dapat semuanya, umat Islam sudah dapat semuanya, maka berikutnya coba kita tawarkan ke saudara-saudara kita yang non muslim. Boleh nggak? Sangat boleh sekali ya, karena harapannya faidah dari Idul Kurban ini ya, dari daging kurban ini dapat dirasakan juga oleh saudara-saudara kita yang non muslim gitu. Oke, itu tadi ya, supaya kita bisa merasakan makna yang lebih mendalam dari momentum Idul Adha ini. Betul Nah, sekali. pertanyaan terakhir nih Ustadz, saya juga agak tertarik gitu ya. Nah, bagaimana kisah gitu ya dan sejarah yang tadi sudah Ustadz ceritakan di awal tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika menghadapi dilema ini dalam kehidupan kita yang sehari-hari gitu. Oke, baik. Ya, kadang memang kita ini merasa dilema gitu ya dengan suatu keputusan, suatu pengorbanan, ini sama-sama baik ini gitu ya. Ini sama-sama bagus. Nah, apalagi kalau udah kuliah itu milih antara 2 cowok misalkan gitu ya. 3 cowok atau yang wanita, memilih antara 3 wanita sama-sama baiknya, ini kira-kira mana yang didahulukan? Oh, ternyata ada aspek lain ada faktor lain yang perlu kita prioritaskan. Apa itu? Nah, ini kalau kita boleh mengambil teorinya misalkan Ibnu Qayyim al-Jauzi, salah satu ulama kontemporer, beliau pernah memberikan kepada kita semua informasi tentang tingkatan cinta di sini ya. Yang pertama ada yang namanya itu tatoyum. Tatoyum ini maksudnya adalah penghambaan gitu ya. Rasa cinta yang cintanya itu sampai menghamba-hamba gitu. Dan tatoyum ini lebih cocok untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan prioritas pertama yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prioritas yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah namanya al-ishq ya, ishqun maknanya adalah kita rasa cinta itu tidak hanya sekedar cinta tapi juga mesra. Ya, jadi kita sampai mengidolakannya, meneladaninya. Ini seperti yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak hanya sekedar cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga berupaya untuk meneladaninya. Kita berupaya untuk mengikuti apa yang beliau katakan. Kita berupaya untuk menjadi seperti apa yang beliau apa yang beliau lakukan. Bahkan sampai ciri-ciri fisik pun, saking cintanya kita, kadang kita meniru bagaimana ciri fisiknya Rasulullah, bagaimana pakaiannya Rasulullah. Nah, ini namanya adalah al-ishq ya, al-ishq. Kemudian tingkatan yang ketiga namanya adalah asyauq. Syauq ini kerinduan. Kerinduan ini yang biasa terjadi gitu ya antara kita yang barangkali saling mencintai gitu ya, suami antara istri gitu. Kemudian kalau ada yang ditinggal jauh gitu ya, atau mungkin LDR, LDM gitu. Biasanya akan merasakan yang namanya al-asyauq ya, kerinduan. Rasa cinta dengan kerinduan ini adalah yang biasa terjadi di antara kita semua. Kemudian yang keempat namanya adalah sobabah. Istilahnya adalah sobabah. Sobabah ini maksudnya adalah empati. Empati seperti contohnya adalah pada saat ada suatu peristiwa kejadian tertentu yang terjadi di luar sana, di luar Indonesia, katakanlah misalkan di Gaza, di Palestina. Nah, itu kan saudara-saudara kita terzolimi di sana. Tapi kenapa kok kita ada rasa empati, kita ada rasa cinta kepada mereka, kita ada perasaan untuk melindungi mereka meskipun kita jauh di Indonesia ini, jaraknya ribuan kilometer. Tapi kenapa kok kita ada rasa cinta untuk melindungi mereka, peduli tentang mereka dan sebagainya? Ini namanya adalah sobaba. Namanya adalah rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang punya ikatan iman yang sama, yaitu Islam. Ya, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Dan yang kelima adalah
atof ya, atof itu simpati. Seperti contohnya misalkan yang terjadi pada saudara-saudara kita di Afrika yang barangkali ada terkena bencana kelaparan ya dan sebagainya. Nah, ini meskipun mereka itu secara agama bukanlah berasal dari umat Islam, tapi kita juga ikut peduli terhadap apa yang terjadi pada mereka di sana. Ini artinya ikatan cinta tersebut tidak atau terlepas dari ikatan agama dan sebagainya. Nah, ini tingkatan kelima. Dan yang keenam ataupun yang terakhir namanya adalah aqolah. Ini adalah hubungan biasa gitu ya. Kalau misalkan kita merasa misalkan kagum terhadap seseorang gitu ya, atau misalkan di sini ada kebetulan host kita adalah Mawapres gitu ya, pasti ada mahasiswa itu yang merasa wah luar biasa sekali Mawapres kita ini ya, prestasinya kemana-mana sampai keliling dunia kemana-mana dan sebagainya. Ini bisa jadi rasa kagum sementara tapi abis itu lupa lagi dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, dari kisah Nabi Ibrahim yang kemudian kita rayakan dalam Idul Adha, yang kemudian kita peringati dalam rangkaian Idul Adha ini, kita bisa mendapatkan inspirasi bahwa cinta kita terhadap apapun itu harus tunduk terhadap prioritas cinta kita yang pertama dan kedua. Yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, yang ketiga barulah makhluknya. Maka semua harta kita, makhluk kita, katakanlah misalkan harta kita ini mungkin kita merasa sangat sayang sekali terhadap harta kita. Ada handphone misalkan gitu ya, ada merek A, merek B, merek C gitu yang sangat mahal sekali, tapi kalau ternyata handphone tersebut katakanlah malah madorot buat agama kita, misalkan seperti itu kalau memang ada gitu ya dan sebagainya, maka kita tinggalkan handphone tersebut. Atau manusia, ketika ada manusia atau katakanlah orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, dan ternyata orang tersebut adalah orang yang berbahaya untuk keimanan kita gitu ya, orang yang berbahaya untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap harus memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai mengajak kemaksiatan dan lain sebagainya, maka kita tetap utamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang sampai benar-benar berani mengorbankan putranya ini adalah tanda bahwa Nabi Ibrahim memprioritaskan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada anak yang sangat disayangnya. Tentu kita semua menyayangi gitu ya anak kita, yang kalau udah punya anak gitu ya, kita mencintai anak kita masing-masing, tapi tentu di atas anak masih ada cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan inspirasi kepada kita agar kita teguh dalam keimanan kita, teguh dalam ujian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarats wa basyyiris sabirin." Allah memang sengaja akan menguji kita dengan semua aspek itu semua, namun Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji itu agar kita dapat meningkatkan agar kita tetap dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali inspirasi lainnya yang dapat kita petik dari kisah Idul Adha ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah belajar dan mendapatkan insight dari Ustadz Aziz tentang sejarah dari momentum Idul Adha, kemudian makna di baliknya dan juga sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan. Semoga ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk menyambut Idul Adha dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan dan juga semangat untuk berbagi. Nah, itu dia teman-teman podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe YouTube channel Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.